remaja? Puji Tuhan. Selamat sore remaja. Gimana kabarnya? Luar biasa, amin. Amin. Dan tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih-Mu Tuhan. Buat anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu seluruh hidup kami. Seluruh hidupku memuji-Mu, memuji-Mu. Kami mau memuja-Mu Tuhan. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Kami mau berikan segenap hati kami untuk-Mu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Mari semua teman-teman yang ada di rumah, mari kita semua membuka hati kita untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu, Ratakan jalan. Ratakan jalan. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Ratakan jalan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Kasih Tuhan, kami mau berikan segenap hati kami Tuhan untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyatakan jalan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini Tuhan, sehingga kami Tuhan masih bisa Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kau pimpin Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa, dan inilah menjadi doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Mari kita bersama
bagi Raja kita. Rohmu yang hidup penuhi
untuk kita semua yang di rumah. Kita angkat tangan kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah roh Tuhan yang menuntun setiap hidup kita saat-saat ini. Mungkin saat-saat ini saat-saat sulit bagi kita, tapi saya percaya Tuhan ada dimanapun, Tuhan siap menyertai setiap kita. Saya rindu kita katakan pujian ini dari awal. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami buka hati kami untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari naikkan syukurmu, naikkan pujianmu kepada Tuhan. Haleluya. Buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Mari remaja, di waktu yang singkat ini, angkat pujian penyembahanmu untuk Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, tetap sembah Tuhan. Angkat pujian penyembahanmu untuk Tuhan. Serahkan kehidupanmu dengan Tuhan. Percaya apapun keadaan kita pada saat hari ini, Tuhan Yesus selalu campur tangan dalam setiap pribadi kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kesempatan-Mu yang indah pada saat kami Tuhan. Pada saat sore hari ini Tuhan. Tuhan, di waktu yang sukar ini Tuhan, mungkin kami tidak bisa beribadah secara langsung Tuhan. Tapi satu yang menjadi kerinduan kami Tuhan, satu yang menjadi kerinduan isi hati kami Tuhan, dimanapun kami berada sekarang Tuhan, apapun keadaan kami sekarang Tuhan, kami rindu untuk selalu menyembah Engkau, kami rindu untuk selalu meninggikan Engkau, kami rindu untuk selalu menaikkan pujian penyembahan kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Sentuh setiap hati kami Tuhan, ubah setiap hati kami untuk selalu mempunyai kerinduan akan Engkau Tuhan, selalu haus akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang indah Tuhan. Kiranya Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Sebentar Bapa, kami akan
Engkau Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan kami dapat Tuhan menerima firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu Tuhan dapat tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh Tuhan, bahkan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan, anak-anak remaja di tempat ini ya Tuhan. Tetap pimpin setiap kami Tuhan, agar kami dapat Tuhan menikmati ibadah ini Tuhan, merasakan Tuhan bahwa Roh-Mu benar-benar hadir dalam hidup kami Tuhan. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan, kami menyerahkan Tuhan semuanya hanya dalam tangan-Mu saja. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu dengan berkat melimpah yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, kita berjumpa kembali. Kita kembali bertemu, bertatap muka meskipun hanya secara online ya. Apa kabar semuanya teman-teman, adik-adik yang saya kasihi ya. Saya percaya pasti semua sehat-sehat di sana. Pasti semua juga ya selalu semangat dalam melayani Tuhan. Dan saya percaya kita sama-sama saling mendoakan ya. Kesempatan yang luar biasa. Sudah lama sekali saya nggak berdiri di hadapan adik-adik ya, di hadapan teman-teman semua yang ada di rumah ya, karena ya sekarang harus online, sekarang harus dibatasi oleh jarak, kita tidak bisa bertemu langsung, tapi dengan cara seperti ini kita bisa sama-sama berbagi, kita bisa sama-sama belajar ya. Saya percaya kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain juga, agar kita sama-sama dikuatkan di tengah keadaan yang seperti ini. Puji nama Tuhan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mau belajar. Langsung kita belajar kebenaran firman Tuhan ya. Kita sama-sama mau belajar mendekati hari Paskah, karena sebentar lagi kita akan mendekati Paskah, kenaikan Tuhan Yesus ya. Setelah kemarin kita telah merayakan kematian Tuhan Yesus, kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Ini adalah masa-masa di mana menjelang hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi ada masa 40 hari sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan kita sama-sama mau belajar. Mari kita sama-sama buka dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Saya rindu nanti di rumah adik-adik, teman-teman, kalian semua pelajari kembali. Kalian baca lagi kisah tentang Tuhan Yesus. Karena saya ingin semuanya paham benar, mengerti benar apa yang diceritakan, keadaan yang dirasakan pada saat itu, keadaan yang dialami pada saat itu. Nanti saya jelaskan secara garis besar saja, tapi saya rindu nanti teman-teman juga di rumah harus baca ya. Tetap setia baca firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan ya. Oke, puji nama Tuhan. Saya akan bacakan ayat 21 saja. Saya akan bacakan ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ini bukan ayat pokok kita, bukan ayat inti dari yang mau saya bahas, tapi kita akan bahas semua. Kita akan mencoba masuk ke keadaan di mana pada saat masa setelah Tuhan Yesus disalibkan, masa di mana setelah Tuhan Yesus mati dan dikubur, kemudian ketika Tuhan Yesus bangkit. Di dalam kisah ini, kalau teman-teman yang sudah baca pasti tahu tentang kisah. Setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, pagi-pagi benar itu, pada waktu itu, pagi-pagi Maria itu pergi ke kubur Yesus. Kemudian mereka melihat keadaan di mana Yesus tidak ada dalam kuburan. Yesus tidak ada di dalam kubur itu.
Dan dengan kenyataan seperti itu pun murid-murid yang lain belum memiliki kepercayaan yang benar. Belum memiliki kepercayaan yang kokoh akan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka masih ragu-ragu, teman-teman. Ada keraguan. Saya beri judul khotbah saya pada sore hari ini, keraguan membutakan sebuah tujuan. Keraguan membutakan sebuah tujuan. Kalau kita lihat di situ ada seorang tokoh yang bernama Kleopas dan temannya. Saya tidak tahu siapa temannya karena memang di Alkitab tidak mencatat siapa temannya. Banyak tafsiran, tapi saya tidak akan menafsir di sini. Kleopas, yang pasti di situ ada Kleopas dan temannya sedang berjalan ke Emmaus. Dalam keadaan mereka begitu gundah, galau, begitulah istilahnya ya. Mereka harus ditinggal oleh Yesus dengan keadaan di mana Israel pada saat itu, orang-orang Israel itu gempar sekali karena setelah membunuh Yesus, murid-murid di situ ketakutan. Keadaan mereka sangat takut, kacau sekali. Banyak murid-murid Yesus yang ketakutan. Mereka takut juga dibunuh, sama seperti yang dilakukan kepada guru mereka. Jadi mereka takut, teman-teman. Mereka takut. Ada suatu ketidakpercayaan. Padahal mereka melihat begitu banyak mujizat yang terjadi yang Yesus lakukan. Begitu banyak pengajaran yang telah Yesus beritahukan kepada mereka. Tapi ada keraguan di dalam diri mereka. Ada keraguan yang besar. Mereka ragu, mereka tidak yakin bahwa Yesus bangkit. Mereka masih berpikir secara logis. Saya tarik dalam kehidupan kita saat ini, keadaan kita saat ini. Seberapa banyak dari kita yang ragu saat ini, mengalami keraguan. Mengalami rasa ragu dengan masa depan kita, ragu dengan tujuan hidup kita. Kita ragu, gak percaya. Terkadang apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Saya tidak mengharapkan untuk saya menerima sakit seperti ini. Saya tidak mengharapkan untuk saya harus mengidap penyakit kanker. Dan saya tidak bisa bersama-sama dengan teman-teman lagi untuk beberapa waktu. Saya tidak mengharapkan. Padahal yang saya harapkan itu sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang besar yang saya udah rencanakan. Saya punya planning A, planning B, planning C. Tapi itu semua gak sesuai. Seberapa banyak teman-teman yang ragu. Aduh, aku jadi gak masuk ya ke sekolah ini. Mungkin kenapa ya kok sepertinya banyak planning tapi gak jadi karena corona ya kan. Gara-gara corona banyak planning yang gagal. Mungkin ada teman-teman yang habis ujian mungkin ingin libur, jalan-jalan dan lain sebagainya. Banyak kegiatan yang lain dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa karena terhalang. Tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Ada rasa ragu-ragu. Dan murid-murid Yesus pada saat itu mengalami yang namanya keraguan. Keraguan yang dalam mereka akan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka gak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan gak percaya secara mereka ragu. Karena yang mereka lihat bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati. Artinya ada oknum untuk membangkitkan orang mati. Sedangkan Yesus sendiri mati. Coba kita bayangkan gitu. Misalnya nih, kita bayangkan misalnya. Saya bisa menghidupkan orang mati. Kemudian saya yang menghidupkan orang mati, saya juga mati.
Bagaimana perasaan murid-murid Yesus pada waktu itu? Bagaimana keadaan mereka? Begitu bertanya-tanya, begitu Bahkan kalau waktu saya baca kisah perjalanan waktu mereka berjalan ke Emmaus ini, mereka bercakap-cakap setelah mereka cukup jauh dari Israel yang pasti. Karena mereka tidak berani menceritakan tentang kejadian itu di Israel, di Yerusalem maksud saya, maaf. Di Yerusalem. Mereka harus keluar ke Emmaus. Baru mereka berani bercakap-cakap. Ada keraguan, ada keraguan dalam diri mereka. Ada pengharapan yang besar yang mereka harapkan. Kalau kita baca di ayat 21 di situ katakan, padahal kami dahulu mengharapkan, tadi dibaca di awal ya. Mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi dan seterusnya. Ternyata apa? Pengharapan daripada murid-murid Yesus adalah mengharapkan Yesus menjadi raja bangsa Israel secara mata jasmani, secara lahiriah. Karena pada zaman Yesus pada waktu itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi dan mereka merindukan seorang Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan dan keluar dari penjajahan, menjadi raja kembali untuk bangsa Israel, ya. Tetapi Yesus bukan hanya menjadi raja dunia yang raja yang secara anggapan mereka, bukan hanya itu, tapi Yesus menjadi raja di atas segala raja. Raja yang membebaskan kita dari penjajahan dosa. Kadang nggak masuk di akal. Apa yang kita harapkan terkadang kayak, nggak sesuai ya. Tapi ternyata rencana Tuhan ke depan lebih dari itu. Itulah yang harusnya menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan. Saya pun, ya, waktu mengalami sakit penyakit ini, saya merasa, aduh, kenapa kok saya harus sakit? Padahal saya ingin melayani Tuhan. Kenapa kok saya harus merasakan sakit pada saat saya ingin melayani Tuhan? Tapi Tuhan tegur saya bahwa rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana yang kita inginkan. Kita hanya perlu yakin saja dengan rencana Tuhan, percaya. Bagian kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Selebihnya adalah bagian Tuhan. Amin. Selebihnya adalah bagian Tuhan. Kita hanya perlu lakukan apa yang kita bisa lakukan. Iman dan perbuatan harus berjalan beriringan. Lakukan. Kita harus melakukannya. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-25, ini kata-kata dari Tuhan Yesus yang juga menyentuh saya. Tuhan Yesus katakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Coba teman-teman kalian garis bawah ini. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Kita hanya berpikir menggunakan otak kita tanpa kita menggunakan hati kita. Gunakanlah hati kita. Hati kita. Tuhan katakan, lamban, hati kita lamban. Harusnya kita sudah sadar gitu. Tujuan kehidupan kita itu pada kekekalan. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan apapun yang ada di dunia ini. Kita tidak perlu khawatir. Masa depan kita dalam tangan Tuhan.
Kita harus bisa mengubah pola pikir kita. Hati kita jangan lamban. Jangan hanya bisa gunakan pikiran kita. Tuhan katakan di situ, hai kamu orang bodoh. Bodoh berarti pikirannya kan bodoh. Hatinya lamban. Jadi teman-teman, firman Tuhan mengingatkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita, firman Tuhan memberitahu kita supaya kita mau untuk lebih lagi memiliki pengharapan yang benar. Tidak ragu-ragu dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki kepercayaan yang penuh. Kepercayaan yang penuh kepada Yesus yang akan menjamin kehidupan kita. Saya tidak tahu berapa banyak teman-teman yang ada di rumah saat ini yang mungkin merasa ragu, ya, mungkin merasa bimbang, mungkin merasa, ya, kenapa sih kok harus terjadi seperti ini? Teman-teman, saya mau katakan, segala sesuatu yang terjadi, itu semua Tuhan izinkan untuk membuat kita lebih dewasa lagi. Ketika saya mengalami sakit kanker ini, saya mengalami putus asa. Saya mengalami rasa putus asa. Saya mengalami rasa di mana, kenapa sih saya harus mengalami penyakit ini pada saat saya melayani Tuhan? Ada rasa seperti itu ada dalam diri saya. Tapi puji Tuhan, ternyata dari sakit ini saya belajar banyak tentang yang namanya kesehatan. Tentang yang namanya bagaimana kita bisa hidup sehat secara rohani maupun secara jasmani. Jadi bukan hanya sehat secara rohani, tapi kita perlu juga sehat secara jasmani. Karena kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan, dua-dua ini harus sehat. Kalau misalnya kita hanya sehat rohani tapi badan kita stroke kan kasihan gitu lah ya istilahnya. Banyak, ada hal-hal baru yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya. Ternyata ini loh maksud Tuhan. Ternyata ini loh rencana Tuhan. Ada hal-hal indah. Jadi pesan saya buat teman-teman semua, buat adik-adik saya yang ada di Ngunut, untuk kalian tetap semangat, tetap setia mengiring Tuhan, tetap berpegang teguh dengan pilihan kalian. Jangan ragu-ragu. Percayakan semua sama Tuhan. Dan saya yakin percaya akan ada jalan yang terbaik bagi kita. Ketika kita menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Yang tadi saya katakan, iman dan perbuatan kita harus lakukan bersama. Itu harus jalan beriringan. Jangan kita memiliki hati yang lamban. Jangan sampai keraguan-raguan kita membutakan tujuan yang sebenarnya dari Tuhan untuk kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak akan panjangkan teman-teman, karena keterbatasan waktu juga. Tapi saya terus mendoakan semuanya, adik-adik saya, teman-teman saya yang ada di Ngunut, untuk kalian semua tetap semangat melayani Tuhan, tetap setia mengiring Tuhan. Jangan ragu, apapun keadaan saat ini, gak usah takut. Saya pernah katakan, kalau gak salah khotbah saya yang kemarin, saya katakan, terkadang kita terlalu takut dengan keadaan yang ada. Kita takut dengan bencana alam mungkin, kita takut dengan virus mungkin, tanpa kita takut dengan siapa yang memiliki semua itu. Kita gak takut sama siapa yang memiliki keadaan. Siapa yang menciptakan
dunia ini kita nggak takut. Kita malah lebih takut dengan keadaan. Makanya teman-teman, kita mau untuk kita belajar takut dengan Tuhan ya. Lebih takutlah dengan Tuhan. Kita menyikapi dari apa semua yang terjadi di dunia ini dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang baik. Kita tidak perlu terlalu takut, tapi kita juga perlu berhikmat. Jangan mentang-mentang kita nggak takut, kita sembrono, jangan. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, sampai di sini saja. Dan semoga nanti di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa ketemu, kita bisa tetap muka langsung ya teman-teman, supaya kita bisa ya sharing-sharing lagi. Saya rindu sekali bisa sharing-sharing lagi sama adik-adik semua. Puji nama Tuhan. Waktu dan selanjutnya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Kak Jojo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita saat sore hari ini. Kita akan nyanyikan pujian, Ku bersyukur Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu sudah meneguhkan iman kami Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah kalian dengar. Jangan sampai kalian ragu tentang masa depanmu. Haleluya. Karena masa depanmu ada di dalam tangannya Tuhan. Jangan pernah meragukan kemampuan Tuhan.
kami semuanya. Dari awal sampai selesainya ibadah ini Tuhan, kami benar-benar merasakan lawatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah Engkau berikan melalui hamba-Mu. Haleluya, haleluya, meneguhkan iman kami menghadapi situasi saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya, kami tidak boleh ragu. Haleluya, haleluya, kami tidak boleh ragu Tuhan. Karena ada masa depan yang indah yang Engkau berikan buat kami semuanya. Buat anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, anak-anak remaja yang ada. Biarlah Tuhan masa depannya, haleluya, senantiasa diserahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, tidak ada keraguan lagi, tidak ada kebimbangan lagi. Karena di dalam Engkau ada masa depan yang indah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan anak-anak kami semuanya Tuhan. Di dalam kehidupan kami semuanya. Haleluya, haleluya, supaya kami semakin teguh di dalam mengiring Engkau. Karena Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau Allah yang sangat baik di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau senantiasa Tuhan memakai hamba-Mu Kak Jojo yang sudah melayani firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa termeterai di hati anak-anak kami. Dan biarlah Engkau memakai Tuhan pelayanannya makin indah di dalam bendang-Mu. Dan kalau saat-saat ini Tuhan, haleluya, haleluya, kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Engkau semakin memulihkan kesehatan dari hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa mudanya Tuhan, haleluya, 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 kehidupannya, haleluya, Engkau pakai makin indah di dalam melayani Engkau, haleluya, haleluya. Dan biarlah Tuhan, haleluya, kami boleh merasakan bahwa mujizat-Mu itu masih ada Tuhan. Haleluya, semakin Engkau memulihkan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Saat sore hari ini kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Haleluya, Engkau senantiasa memberi kesehatan kepada anak-anak kami semuanya. Haleluya, Engkau senantiasa Tuhan memberikan Tuhan ketekunan kepada mereka. Haleluya, untuk membaca firman-Mu, untuk memuji Engkau, untuk berdoa kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Meskipun mereka ada di rumah, kami tidak bisa, haleluya, berhadapan secara langsung. Tapi kami yakin Tuhan, haleluya, Roh Kudus-Mu bekerja mengurapi kami semuanya. Mengurapi juga anak-anak kami yang ada di rumah. Haleluya, sehingga iman mereka tetap terpelihara di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah mereka. Haleluya. Juga Engkau memberkati Tuhan, haleluya, kedua orang tuanya, haleluya, yang merawat mereka. Terima kasih Tuhan, haleluya, berkatilah juga Tuhan kami semuanya, tim yang ada, kami hamba-Mu, haleluya, maupun ketua remaja, mengurus remaja semuanya, haleluya, berkat-Mu senantiasa Engkau berikan buat kami semuanya. Dan berikanlah Tuhan ketekunan buat kami di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami yang sudah terlibat pelayanan saat sore hari ini, Engkau Allah yang memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami juga menyerahkan Tuhan, haleluya, Bapak Gembala kami ke dalam tangan-Mu. Engkau senantiasa memakai hamba-Mu, haleluya, makin indah di dalam melayani Engkau. Haleluya, urapan-Mu bekerja Tuhan di dalam membimbing kami, sidang jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa Tuhan campur tangan. Dan biarlah Tuhan, haleluya, pandemi COVID-19 ini segera berlalu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia sehat, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau berikan buat kami saat sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita semua mengangkat tangan kita ke atas.
Haleluya. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya, haleluya, kekuatan, penghiburan, penyertaan, perlindungan dari Roh Kudus menjadi milik kami semuanya saat ini sampai selama-lamanya. Dan kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya remaja, gimana kabarnya? Pasti kabar teman-teman semua sehat kan? Oke, saya di sini akan menyampaikan pengumuman untuk teman-teman. Sebelum saya menyampaikan pengumuman, berterima kasih untuk setiap teman-teman yang sudah pelayanan pada saat sore hari ini. Untuk WL, singer, pemain musik, kameramen, soundman, baik teman-teman yang tidak terlihat, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Kak Jojo, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati. Semakin diberikan kesehatan di dalam Tuhan. Mungkin teman-teman di sini banyak yang bertanya-tanya, kenapa Kak Jojo backgroundnya tidak sama kayak kita waktu tadi pujian penyembahan. Kak Jojo sudah di Probolinggo dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberikan kesehatan dan nanti suatu saat bisa kembali bersama-sama dengan kita remaja GBD Ngunut kembali melayani Tuhan, menyembah muji Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita remaja di tempat ini. Jika Kak Jojo tadi sudah menyampaikan rindu dengan kita semua remaja GBD Ngunut juga rindu kepada Kak Jojo. We miss you Kak Jojo. Oke, untuk pengumuman selanjutnya, untuk pelayan ibadah online remaja untuk sementara ini masih tetap karena pemberlakuan social distancing, tidak boleh berkerumun lebih dari 7-10 orang, jadi kita harus tetap taat sama peraturan pemerintah. Dan juga teman-teman juga rajin mencuci tangan, gunakan masker jika teman-teman berpergian keluar rumah. Jaga jarak kepada setiap orang yang ada di sekeliling teman-teman untuk social distancing. Jadi kita harus social distancing dengan siapapun ya teman-teman. Oke, itu aja. Jangan lupa teman-teman komen sebagai absen, nama sama rayonnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe sama like ya video kita, video ibadah online dari Remaja GBD Ngunut. Sekian pengumuman untuk sore hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. See you ibadah online remaja selanjutnya.